Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, maka kita ini sesat. Maka kita sesat. Orang yang enggak sholat maksiat dah sama Allah. Sesat dah berarti mereka. Sesat. Ya, bermaksiat kepada Allah sesat. Subhanallah. Ya. Tapi yang kayak gini mereka enggak mau dikatakan sesat. Subhanallah. Tersesat dari jalan Allah. Pemikirannya enggak sesat, tapi mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu. Karena jalan menuju Allah dua aja. Ya. Jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Kalau orang menuju neraka jelas-jelas bahaya. Sesat enggak tuh? Sesat. Ya, seperti itu. Kemudian hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 6103. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala li akhihil muslim." Perhatikan hadisnya. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya semuslim. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya hadis ini ya tidak ya menunjukkan kafirnya orang yang mengatakan kafir kepada kaum muslimin atau sama kaum muslimin. Karena masih disebut saudara. Tengok di sini, man qala li akhihil muslim. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sama muslim, ya kafir, woi kafir sini kau ni. Paham ya? Ya kafir, wahai si kafir. Enggak boleh ini. Kepada non muslim aja enggak boleh, apalagi kepada muslim. Masuk antum sama orang-orang non muslim, beli itu beli ayam beli buah tidak boleh. Adab bicarain nggak boleh ini. Kepada non muslim aja nggak boleh kita bilang kafir. Maksud dari sisi adab ya. Benar kalau dari sisi din benar, mereka memang kata Allah kuliah ayuhal kafirun. Ya, ini agama Islam subhanallah. Jelas tapi dalam sisi akhlak berbeda tata penerapannya. Pernah ada sahabat Nabi manggil siapa? Itu Abu Jahal, kate. Ya. Enggak ada. Seperti itu. Ini adab. Kepada non muslim enggak benar seperti apalagi kepada muslim. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara semuslim, ya kafir, wahai kafir, gara-gara melakukan dosa besar dipanggilnya kafir. Ya. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Sungguh akan kembali ya kalimat itu kepada salah seorang dari keduanya. Kok bisa seperti itu? Ya jika benar ya maka ya benar ucapan. Jika tidak maka balik ke dia. Kalau orang mengucapkan kafir atau fasik ya naik ke langit itu ucapan. Kalau benar ada ya tetap, jika tidak ada maka akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Ya. Karena disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ayyumma mri'im qala li akhihi ya kafir, laki-laki mana saja, orang mana saja mengatakan kepada saudaranya semuslim, wahai wong kafir, maka akan kembali kepada salah seorang dari keduanya, inkana kama qala wa illa raja'an alaihi. Jika memang benar ucapannya kembali kepada orang yang dia katakan itu, jika tidak kembali kepada dirinya. Tapi kufur di sini bukan kufur akbar. Kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Tapi kufur di sini kufur duna kufrin. Ya kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, maksud dia pelaku dosa besar mengucapkan kalimat ini. Karena kekufuran akan kembali ke dia. Ini ancaman dari Nabi SAW. Tidak boleh ya basing-basing memanggil orang kafir. Ini lisan umat Islam ini subhanallah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biiznillah dari mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Umat Islam tidak boleh basing-basing mengatakan ya kafir, apalagi sampai ngebom. Ya, nanti kita akan bacakan tentang Khawarij ya, yang Azariqah ini, kenapa mereka sampai membunuh kaum muslimin sendiri, membunuh wanita-wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak kaum muslimin wal iyadzu billah. Karena mereka menyimpang dari ya jalannya pemahaman para sahabat. Waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsira. Sungguh telah datang banyak sekali tentang sifat-sifat khawarij.
Waqtalafa an-nasu fi takfirihim, dan manusia berselisih pendapat, maksudnya para ulama berselisih pendapat di dalam mengkafirkan orang-orang Khawarij. Ya, jumhur ulama enggak kafir. Jumhur ulama tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij, dan ini pendapat yang raji, orang Khawarij tidak kafir. Orang Khawarij tidak kafir karena mereka mengkafirkan sahabat Ali, Muawiyah, ini muta'awilin, takwil. Ya, bukan memang dia mengkafirkan sahabat. Karena mereka enggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Nah, mereka mendapatkan kabar dusta yang dibuat oleh siapa? Abdullah ibn Saba. Ya, sehingga memobilisasi mereka untuk memberontak Utsman ketika itu. Sampai terus berjalan sampai ke pemerintahan Ali radhiyallahu anhu sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat. Khawarij akan terus ada. Setiap muncul dibasmi, setiap muncul dibasmi. Tengoklah di Indonesia. Muncul dibasmi, muncul dibasmi. Kita tahu-tahu berentum lagi. Ya. Ya, baik di gereja yang mereka lakukan atau di masjid yang mereka katakan itu banyak orang-orang pelaku dosa besar yang sholat di situ. Wal'iyadu billah. Bukan hanya non muslim yang mereka zalimi, umat Islam sama. Karena kenapa? Pelaku dosa besar kafir. Tapi kebanyakan mereka kaum muslimin yang mereka tuju. Kaum muslimin yang mereka lanjakkan. Ya, seperti itu. Ya. Aneh sekali, aneh mereka ini. Kenapa mereka tidak kafir? Ya. Karena mereka tatkala Ali bin Abi Thalib ditanya tentang mereka, akufarun hum, apakah mereka ini orang kafir wahai Ali? Mereka memerangi engkau, mereka mengkafirkan engkau, apakah mereka ini kafir? Kata Ali, mereka dari kekufuran lari. Ya, minal kufri farru, kata Ali. Mereka dari kekufuran lari. Ya, afa munafikun, apakah mereka orang munafik? Apa kata Ali? Al munafikun la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ya, mereka munafik enggak. Orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Mereka zikir aja tiap hari. Ya. Jadi enggak kafir. Ibnu Abbas juga enggak mengkafirkan mereka. Kalau seandainya mereka kafir, ngapain Ibnu Abbas disuruh munadharah dulu? Disuruh berdiskusi dulu. Lanjain aja langsung, ya enggak? Tapi diajak diskusi dulu. Ibnu Umar, kalau Utsman sudah terbunuh, para sahabat sholat di belakang mereka, karena yang megang kekuasaan waktu itu mereka waktu itu. Ibnu Umar masih sholat, masih ngomong, ngasihati malah Ibnu Umar. Ini menunjukkan mereka tidak kafir. Kalau sana mereka kafir, sana, begini kamu, Utsman kamu bunuh. Nah itu kan harusnya kan, Utsman kamu bunuh, kaki aku puluh. Lagi dosa sholat, kita cari masjid lain be. Harusnya itu harusnya enggak. Tetap para sahabat sholat di belakang mereka. Tengok bagaimana para ulama tidak mudah kafirkan, padahal mereka telah melakukan perbuatan sangat mengerikan. Padahal mereka mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan Khawarij kilabun nar, anjingnya api neraka. Bayangkan. Ya. Mereka mendengar saat Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang yang terbunuh, orang yang dibunuh Khawarij dan yang membunuh mereka. Khawarij ini. Tapi mereka tidak mau mengkafirkan. Berarti ya mereka ini kaum muslimin yang tersesat dari jalan yang lurus. Yang tersesat dari jalan yang lurus. Terbukti mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah versi mereka. Ya, ada keinginan mereka yang baik. Tengok ibadah mereka. Kalau seandainya kafir, mereka enggak mau beribadah sampai jidatnya ngitem. Ya. Ngitem, tangan, kaki, kapalan. Bayangkan coba. Ya, badan mereka lusuh, kurus, saking banyaknya ibadah. Tapi ibadah mereka enggak dinilai. Ya, enggak dinilai oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena keluar dari jalur yang benar, yang lurus. Nah, ini menunjukkan juga ya, ibadah itu harus di atas ilmu. Bayangkan mereka salatnya kalah sahabat. Banyaknya. Puasanya apalagi. Kita paling banyak Senin Kemis, dia tiap hari mungkin. Bayangkan. Tapi kata Nabi, mereka keluar dari agama ini.
Ya, keluar dari agama ini maksud keluar dari jalan yang lurus ini. Bukan keluar maksudnya dia kafir murtad di jalan Allah. Ini pendapat yang rajih, ya, seperti itu. Terus, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihim. Karena Nabi SAW mengatakan tentang mereka. Dari sini para ulama berselisih pendapat mereka ini muslim atau bukan. Karena Nabi berkata ia merukun. Mereka keluar dari agama ini. Ya. Kama yamruku sahmu minar ramiyah. Sebagaimana ya keluarnya anak panah dari busurnya. Atau anak panah tembus dari hewan buruannya. Seperti itu. Ainama laqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi. Dimanapun kalian bertemu mereka, bunuh saja mereka itu. Ya, bunuh saja mereka. Makanya para ulama berselisih pendapat. Perintah Nabi membunuh mereka bukannya menunjukkan mereka kafir, bukan. Banyak perbuatan-perbuatan yang dimana hukumnya dibunuh, tapi kafir tidak? Tidak. Orang yang membunuh hukumnya dibunuh, kafir enggak? Enggak. Orang yang zina muhsan dibunuh enggak? Dibunuh. Kafir enggak? Tidak. Ya, Nabi nyuruh bunuh bukan menunjukkan mereka kafir. Kenapa? Karena perbuatan mereka ini melampaui batas banget. Yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang ya, Yahudi maupun Nasrani. Mereka ini melakukan perbuatan wal'iyadzubillah. Ya, anak-anak kecil mereka bunuh. Wanita-wanita kaum muslimin mereka bunuh. Ya, apalagi kaum musliminnya. Wal'iyadzubillah. Buruk sekali perbuatan mereka. Maka disuruh Nabi perangi mereka, bunuh mereka bukan karena mereka kafir. Kita ngomong ini karena kita mengambil pendapat mereka tidak kafir. Kalau yang pendapat kafir, nah kafir nah mereka ini. Iya kan? Nah kita ngambil yang pendapat yang rajih, mereka ini tidak kafir. Ini pendapat jumhur ulama. Apa tadi jumhur? Kebanyakan para ulama, sahabat-sahabat. Ya, pendapat mereka tidak kafir.